Demi kebutuhan penampilan, beberapa orang rela melakukan apa saja demi tampil maksimal. Salah satu yang sering kali jadi pusat perhatian, tentu tampilan gigi yang harus rapi, putih, sekaligus bersih. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan untuk memperindah penampilan gigi. Salah satunya tentu memasang kawat agar gigi nanti terbentuk menjadi rapi. Meski tak ada salahnya, tetapi praktek yang satu ini seringkali mendatangkan masalah yang lebih besar jika kita melakukannya di tempat yang tidak punya izin praktek. Bahkan jika tempat tersebut memiliki label tukang gigi. Seperti yang dialami Kayla, merasa punya masalah dengan bentuk giginya, dia pun memutuskan untuk memasang kawat gigi ke tukang gigi hanya dengan ongkos Rp200.000. Sayangnya setelah dia memasang behel, masalah lebih serius muncul pada giginya. Sebenarnya waktu saya sekolah itu SMK saya pasang behel di ahli gigi. Itu pun hanya bertahan 3 bulan karena gigi saya gusinya itu pada berdarah, bengkak. Akhirnya saya memutuskan untuk melepas. Kalau dulu nggak tahu pengetahuan tentang dokter gigi, jadi langsung ke ahli gigi aja. Terus juga kan teman-teman pada ke ahli gigi masangnya, jadi kita keikutan. Menurut pengakuan Kayla, tidak banyak prosedur yang ia lakukan sebelum akhirnya memasang kawat gigi. Giginya cukup dibersihkan dengan scaling dan langsung dipasang kawat gigi. Prosedur seperti pengecekan kondisi gigi sama sekali tidak dilakukan. Tak sampai 1 jam, behel sudah terpasang. Kan seharusnya itu perawatan dulu ya, kayak di rongsen lah atau apalah. Ini langsung dipasang, pakai sarung tangan sih. Cuman menurut saya itu nggak higienis ya, karena kayaknya nggak ganti. Walaupun sarung tangan kan harusnya setiap pasien itu ganti ya, ini kayaknya nggak ganti. Tak butuh waktu lama, keesokan hari setelah memasang kawat gigi, Kayla mengeluhkan kondisi gusinya yang bengkak dan lecet akibat bracket kawat gigi. Akibatnya ia kesusahan untuk makan seperti biasa. Sebulan sekali, Kayla rutin konsultasi ke tukang gigi untuk mengganti karet. Namun bukannya makin membaik, bagian gusi Kayla malah mengeluarkan nanah. Diminta pertanggungjawaban, respon si tukang gigi tidak memuaskan Kayla. Saya nanya kok ini sampai bernanah, kata dia itu mah namanya juga habis ganti karet, jadi penyesuaian katanya. Nah di situ aku seminggu itu sakit ya, udah aku mutusin udah lepas, nggak mau lagi pakai. Mereka nyuruh beli aja obat di luar, di apotik, rada nyeri, tetap sakit. Tetapi melepas kawat gigi pun tidak membuat masalah selesai. Prosedur yang tidak tepat dapat membuat gigi menjadi goyang, berlubang, bahkan keropos. Bahkan keropos tersebut tak bisa dihilangkan selamanya. 2 tahun 2018 itu gigi saya yang depan itu jadi keropos. Keropos agak menghitam. Saya nggak pikir panjang, besoknya langsung ke ahli gigi nambal. Nah udah gitu bertahan setahun lah itu gigi ya. Tiba-tiba kerasa ngilu, sakit, nyut-nyutan. Makin lama kok jadi ngebengkak. Kata dokter sih, kamu kalau telat dikit ini harus ke ahli bedah. Karena nanahnya itu udah banyak banget sampai bengkak bibir depan itu. Untungnya kamu cepet langsung ke sini katanya. Lantas, apakah memang tukang gigi tak boleh melakukan praktek pengobatan ataupun pemasangan kawat gigi? Merujuk dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, tukang gigi hanya diizinkan membuat gigi tiruan lepasan dari bahan akrilik dan memasang gigi tiruan tanpa menutupi akar gigi. Tindakan selain itu sudah termasuk wilayah pekerjaan dari dokter gigi. Sebenarnya tuh tukang gigi atau ahli gigi itu orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat gigi tiruan yang membantu dokter gigi nantinya pada saat pembuatan gigi palsu gitu. Jadi kewenangannya adalah di saat cuma hanya membuat gigi tiruan saja gitu, bukan di bidang medisnya gitu. Sayangnya, tidak semua tukang gigi mengerjakan peran sesuai aturan.
Banyak dari mereka membuka praktek melebihi kompetensi dan memberikan layanan di luar kewenangannya, seperti tambal gigi, scaling, veneer, hingga memasang kawat gigi. Tim Secret Story menelusuri salah satu klinik tukang gigi di daerah Jakarta Pusat yang membuka layanan memasang kawat gigi. Kenapa? Mau diapain? Aku mau pakai behel mau di... Ini kan ada tonggos nih, kelihatan nggak? Mau rapiin depan. Gigi seri. Dikikir. Waduh, di sini bisa ngikir juga nggak? Di sini bisa? Kalau itu sih Udah maju kan? Iya. harus digigit. Waduh, gigit tuh. Hanya bisa digigit. Di sini bisa mas? Bisa digigit. Bisa. Harganya berapa? Kalau perawatan biasanya 2 juta yang biasanya. 2 juta perawatan udah dari pikirnya juga ya. Kalau mahal juga ya. Kalau ini kalau behelnya doang saya pengen banget. Kalau yang doang kayak gitu yang transparan itu kan 1,5 1,5 juta. Kalau yang ini Kalau itu udah biasa bisa pakai bisa sampai 200 200.000. Biasanya kan fashion doang. Mencoba melakukan penelusuran di tempat lain, kami pun mengetahui bahwa ternyata tidak semua tukang gigi mau melakukan tindakan di luar wewenangnya. Salah satunya Ahmad Adi, tukang gigi yang belajar secara otodidak kepada orang tuanya ini mengaku tak mau melakukan praktek selain memasang gigi palsu. Kalau di saya itu pemasangan gigi yang tiruan yang buka pasang itu aja yang saya tawarkan kepada orang-orang yang di sini yang datang. Selain dari itu saya nggak mau, dan sekarang yang banyak itu anak-anak kebutuhan mungkin ada pengen foto atau apa giginya kan. Kalau anak kecil itu kan giginya masih gigi susu, kadang copot satu, pengennya foto mungkin pengen rapi atau buat apa gitu ya. Membuka klinik sejak tahun 2000, Ahmad mengaku hanya mempelajari teknik cetak gigi sekaligus menyusun gigi palsu. Tetapi Ahmad yang sempat menimba ilmu dengan praktek di tempat dokter gigi ini tak menampik bahwa banyak koleganya yang melakukan praktek di luar wewenangnya. Kalau scaling behel banyak banget. Iya, memang saya nggak punya alatnya, kata saya minta maaf. Kalau bisa tempat lain saya seperti itu. Jika dilihat dari sisi medis, pemasangan behel memang tidak sekedar perkara memasang bracket saja. Semua unsur dari gigi harus dilihat dan diperiksa. Dari otot, saraf, jaringan lunak, hingga penyakit yang diderita pasien. Ada beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan apabila pasien ingin memasang behel. Tahapan awal dimulai dari pemeriksaan kondisi gigi, mulut, dan rahang. Dilanjutkan dengan melakukan ronsen gigi untuk melihat posisi dan susunan gigi. Kemudian, membuat cetakan gigi dan scaling. Setelah semua prosedur dilakukan, barulah dokter melakukan pemasangan kawat gigi. Jadi memang pasien-pasien sekarang mungkin memilih ke tukang gigi karena tidak banyak prosedur yang dilakukan gitu. Kalau di dokter gigi kan harus ronsen gigi dulu, harus dibersihin dulu karang giginya gitu, harus semua hal yang terjadi di mulutnya itu harus diperbaiki dulu, baru nanti kita bisa pasang gigi palsu, dipasangkan kawat gigi dan segala macam gitu. Menurut data dari Serikat Tukang Gigi Indonesia, diperkirakan ada 10-15 ribu tukang gigi di Indonesia. Namun yang memiliki izin resmi hanyalah berkisar sampai 5.000 saja. Merujuk dari Permenkes yang sama, tukang gigi baru boleh membuka praktek apabila sudah mengantongi rekomendasi dari organisasi profesi tukang gigi. Sementara itu, sampai saat ini satu-satunya organisasi profesi tukang gigi di Indonesia yang resmi adalah STGI. Jika dilihat dari sejarahnya, sebenarnya profesi tukang gigi ini sudah ada dari sebelum Indonesia merdeka. Di era penjajahan Belanda, tukang gigi banyak digunakan oleh orang-orang Eropa yang tinggal di Surabaya.
Bahkan saking menjamurnya, Jepang sampai mendirikan Ika Daigaku Shika Senmenbu atau Sekolah Dokter Gigi di Surabaya pada tahun 1943. Sementara itu, Dr. R. Mustopo direkrut jadi staf pengajar di sekolah tersebut. Di tangannya berdiri kursus kesehatan gigi di Jakarta tahun 1952. Sejak saat itu, murid-murid Dr. Mustopo mewarisi profesi tukang gigi hingga ke anak cucunya. Keberadaan tukang gigi dan dokter gigi tak seharusnya menjadi persaingan merebut ladang rezeki. Secara aturan, kedua profesi ini sudah diberi ranahnya masing-masing. Di sisi lain, agar gigi terbebas dari masalah kerusakan, sebaiknya utamakan kesehatan gigi jangka panjang, alih-alih tergiur oleh harga murah. Murah itu bukan harus langsung ke tukang gigi gitu, karena efeknya nanti jadi lebih mahal daripada Anda memasang tadi. Kalau ada kerugian misalnya terjadi infeksi gigi dan lain-lain, itu akan merugikan kalian sendiri dan cost-nya terakhir pasti akan lebih mahal daripada dokter gigi.